nolong orang kena gigit. Berarti Masnya juga ada open jasa gitu atau gimana? Ya sekedar membantu lah. Membantu ya, aja. open jasa, cuman ya kita nggak pernah narifin Enggak. untuk materi sih enggak. Oh, Sebisa enggak. kayak kita ada waktu nih, ada waktu luang, andaikan kayak daerah mana nih butuh tolongan masukan ular, kalau emang kita bisa ya kita langsung ke sana. Berarti bisa Masnya dihubungi gitu? Bisa. Bisa, mungkin bisa di-spill ya bagaimana cara menghubungi Mas Galang ini gitu sih, manusia petualang. Ya mungkin bisa lewat Facebook, ya. IG, enggak? IG kurang aktif. Kurang ada Facebook ya. Berarti di inbox aja. Ya. Nanti kita spill, boleh spill WA-nya? Boleh. Boleh. Oh, jadi nanti kita spill nama Facebooknya apa? Muhammad Galang Al-Abbas. Muhammad Galang Al-Abbas. Nanti kita spill di sini. Terus sama nomor WhatsApp-nya juga. Jadi ini anggap aja bomba gitu. Bomba gitu. Ini kan ular itu kan kayak, kalau buat yang awam itu agak menakutkan gitu ya. Terus untuk pecinta ular ini nih, ada nggak sih kasus mengerikan gitu? Banyak banget ya. Banyak untuk kasus mengerikan, kayak ular kena kayak gigit. Jadi ular itu tidak bertuan, tidak kenal tuannya siapa, maksudnya miara ini. Ya di saat dia merasa terancam atau di saat dia memang tidak nyaman, bisa menggigit yang miara sendiri. Apa yang ngebuat dia nggak nyaman gitu? Satu faktor kayak dia itu, kita ngasih makan ke dia, dia tidak tahu ini, nah ini makanan kita atau bukan. Terkadang pun kita kayak ngasih makan entah burung puyuh atau anak ayam atau tikus pun kayak ada alatnya itu capitan atau snack hook kayak buat ngasih makan. Kadang pun kita kasih tangan begini, kadang-kadang ya bisa tangan kita kena gigit. Jadi dia nggak tahu mana umpan mana. Oh iya, mana tangan ya. Cara ngebedain dia lapar itu tahu nggak sih? Dia lapar, kalau kita kan kalau di komunitas namanya ini buat naruh dia ada teranium. Terus ada juga ditaruh box kontainer. Box kontainer kan biasa kayak buat naruh baju atau apa. Nah, itu kebiasaan anak-anak reptil tuh box itu kita bolongin. Enggak, cara dia, kita tahu nih, oh dia lagi lapar nih gitu. Terus dia nyundul kandang. Itu menandakan dia lapar. Jadi gitu. nggak betah di kandang gitu. Nah itu ada 2 ciri, dia nggak betah di kandang karena kandangnya kotor dan juga dia lapar. Loh, bukannya ular itu memang di hidupnya di kotor-kotor gitu ya? Dia terkadang ada yang kurang demen dan ada yang juga sebagian, hampir semuanya sih ular sebenarnya tempat kotor kurang demen. Dia kalau hanya kebenaran dia mungkin nyari makan atau hanya dia sekedar kan lewat. Dia sebenarnya tipe ular nih tipe tempat yang bersih sih sebenarnya dia. Terus bukannya sarangnya itu di lubang tikus gitu? Nah, di lubang tikus kan dibersihin dulu, disapu. Lubang tikus ini kan nggak maksudnya kayak nggak di tempat-tempat sampah gitu kan, di tempat gelap ya, gitu. Tempat-tempat yang bersih, maksudnya jatuhnya. itu kalau tanah itu kan memang apa sih namanya ya, kayak tempat dia gitu kan ya, bukan beda sama lalat yang memang senangnya di tempat kotor bau gitu ya. Kalau ular sebenarnya nggak suka ya, sukanya di daun kayak kayu-kayu gitu kan, pokoknya gelap gitulah ya gitu. Jadi berarti ada perawatan kandang juga ya. Nah untuk ular sendiri itu sebenarnya dia lebih suka di kayak teras atau apa gitu, atau dia memang happy-nya tuh di kandang aja gitu? Kadang pun dia juga kayak manusia sih, ada titik jenuhnya juga. Kudu kayak entah kita ada waktunya buat ngejemur sambil kayak andai kan dia di kandang, dia butuh dijemur juga ya. Dijemur juga. Karena kan dia hewan darah panas juga butuh darah dingin. Darah dingin dia butuh kayak sinar matahari, kayak buat nyerna juga. Nyerna makanannya. Nah, terus pernah ngalamin gak sih itu dia mangap tuh? Dia ngantuk. Ular katanya nggak bisa ngedip. Terus cara dia tidur gimana? Dia anteng dia sebenarnya, walaupun nggak kedip, dia kalau andaikan tidur tuh dia hanya ngelilit, melingkar. Tapi tetap matanya terbuka gitu? Terbuka. Berarti kalau yang ngomong, ular gue bisa ngedip, bohong ya? Lama itu. Masih ada nggak sih kayak foto atau video yang memang jadi korban ular?
Ada dan mau itu dari piaraan atau sedang lagi nangkap. nanti kita spill juga ya. Maksudnya aku minta fotonya biar. Nah itu aku ngedenger tuh ada sampai busuk gitu. Ya itu kenapa tuh? Itu busuk, satu dia tidak tahu penanganan dan telat penanganan. Tapi Ada udah meninggoy gitu. Kayaknya enggak, belum deh. Cuman kayak Oh jadi pembusukan. pembusukan Iya, di pembusukan. sel titik aja gitu. Oh terus jadi endingnya gimana? Amputasi atau gimana? Kayaknya belum ada niatan amputasi deh. Tapi berarti udah begitu aja gitu? Iya, masih kayak gitu. Kayak masih diobatin kayak obat-obat alami aja gitu. Nah ini dia nih, kita edukasi juga nih ya buat ini. Di saat kita terserang ular gitu, apa sih yang harus kita lakukan gitu? Untuk yang berbisa dulu sama yang non berbisa gitu. Gimana sih cara kita nanganinnya? Untuk yang berbisa ini kita namanya imobilisasi, kayak patah tulang. Jatuhnya entah di tangan atau di kaki, jatuhnya kita diimop kayak kayu. Nah, Gips gitu ya? digip ya. Heeh. Nah, itu di bagian peredaran yang kena gigit atau kayak di tangan. Nah, buru-buru kita digip. Nah, itu kebanyakan menyarankan untuk lebih tenang dan lebih bawa ke rumah sakit besar. Yang udah ada namanya, kayak kalau di puskesmas belum ada sebagian serumnya. Untuk rumah sakit besar itu udah kurang lebihnya sudah mempunyai antibisa dia. Cuma kalau untuk kita penanganan awalnya pasti kita nggak mungkin dong. Maksudnya kan dia itu kayak penyebaran bisanya itu kan kayak lebih cepet banget gitu kan ya. Untuk penanganan awal itu apa sih yang harus kita lakuin gitu? Apa sih yang harus kita kasih gitu loh? Paham nggak maksud aku? Paham. Ya. Ada juga ini kepercayaan masing-masing. Iya, Untuk kepercayaan masing-masing, setiap daerah itu mempunyai kepercayaan masing-masing. Andaikan kita digigit dengan ular yang berbisa, ada yang pakai bawang merah, terus juga ada yang pakai batu, ada yang pakai kayu. Nah ini Sorry, itu tergantung. diapain? Ini ditaruh di tempat gigitan. Enggak, batunya itu Batunya ini ditempelin, ada. tempelin aja. Ditempelin Batu katanya. apa? Ada batu khusus apa kolar? Tahu kolar kan? Batunya kurang tahu batunya apa, tapi di setiap daerah tuh kayak kita mempunyai kepercayaan lah, maksudnya kayak orang pintar lah. Nah kayak kena gigit nih bisa kita bawa, orang ini bisa nih untuk ngobatin. Nah itu pakai bawang merah. Maksudnya gini loh, jangan kita ngebawa gitu. Bener-bener kita melakukan sendiri gitu loh. Karena kan kalau kita harus, kita kan nggak pernah tahu ya, kita kapan gitu digigit ular gitu kan ya. Terus buat penanganan sendirinya tuh kita harus ngapain gitu loh. Untuk saat digigit itu lebih, yang utama lebih tenang, dan kita mungkin punya pakaian kita robek dan ikat. Oh, jadi biar nggak menjalar gitu ya, Cuman ikat. jangan kencang. Oh, Jatuhnya. Iya, harus kalau kencang ini sama aja dia darah kita pun membeku di mati. sini. Jadi lebih diikat, cuman jangan kencang-kencang dah. Mungkin itu awal untuk kegigit. Terus apa tuh yang harus kita kasih dulu untuk tahap selanjutnya gitu, entah itu ke rumah sakit atau ke orang pinter gitu kan? Iya. Kita ada kasih sesuatu dulu nggak sih buat ini Bisa. netralisir gitu loh? Kebanyakan orang langsung nyari kelapa hijau. Nah, itu kelapa hijau bisa buat netralisir. Kita minum. Dan ada juga bawang merah ditaruh atau bawang putih. Itu cukup dibelah aja atau kita tumbuk dulu? Tumbuk kita taruh di bagian dimana yang kita kena gigit. Kena gigit. Terus ada Jahe? Enggak. bukan, Apa? biji asem. Nah itu kebanyakan orang Asam itu Jawa percaya- yang asam buat Jawa, itu. iya. Oh, Itu ada bijinya, itu ditempelin. Nah itu katanya menyerap. Nah tapi sebisa mungkin andaikan kita kena gigit sampai rumah, ya kemungkinan langsung buru-buru lah, lebih penanganan ke rumah sakit itu lebih penting. Iya, tetap aja. Jadi kayak maksudnya kayak gini loh. Kita tuh lebih kayak pasti bawang-bawang itu, entah itu bawang merah atau bawang putih itu kan pasti lebih tersedia di rumah gitu kan ya. Kayaknya itu usul yang paling gampang untuk kasus ini ya kan. Pokoknya penanganan awal itu kita ikat dulu ya, gitu kan, ikat dulu, jangan kenceng-kenceng, terus kita pulang.
langsung kita tempel kayak gitu. Atau kita gedor-gedor rumah yang ada di situ, kita minta bawang gitu. Ini balik lagi ya, tergantung kepercayaan pribadi. Itu cuma itu cukup efektif lah ya kan gitu. Nah itu kan udah yang berbisa. Untuk yang nggak berbisanya, karena kan dia itu kan cara melumpuhkan itu kan ngelilit gitu. Apa sih yang harus kita lakukan? Karena katanya sih kalau kita semakin bergerak atau melawan itu dia semakin kencang gitu loh. Nah cara kita Untuk kena lilitan ular kayak model sanca ini dia kan lebih baik mencari air. Nah ini air, entah bawa air minum, tapi bingung juga kalau ukurannya gede. Itu dia. itu dia. Karena macam kena gigit itu kebiasaan kayak orang-orang yang di rumah ini yang miara dia, yang di rumahnya dulu ya. Miara dia, andaikan kena gigit kita siapin parfum. Karena dia ular sanca ini atau ular-ular yang lain yang tidak berbisa, dia kurang demen sama alkohol. Oh, Itu. gitu ya. Pasti yang di rumah ada minyak wangi. Itu disemprot di mulut atau di hidungnya. Oh, gitu. Nah, ada juga lebih efektif di bagian sini. Di bagian ekor. Oh, gitu. Ini andaikan ularnya gede, kebanyakan kayak pemain atau pemelihara ular ditekuk. Kadang Itu mungkin juga kesakitan. digigit ya. Jadi dia ngelepas gitu. Lepas bisa, karena ini bagian kalau kita tekuk bagian sini kan daging mulu. Betul. Bagian sini daging mulu kan. Oh, jadi mungkin. itu tulang. Nah ini kan bagian paling kecil lah, bagian tulang. Jadi kalau andaikan kita digigit, Ular itu punya tulang tah? gitu. Punya tuh. Punya. Oh, Ditekuk ke atas. kayak kadang ada lentur yang gitu kita- loh. Kita genggam dengan kencang, ada yang kita gigit. Biar Jangan pasti dia diinin lepas. nanti dia ini. Oh, gitu. Oh gitu. Nah, karena kan bukan pecinta ular aja nih. Kita kan misalnya naik gunung gitu kan ya. Tiba-tiba kita ketemu ular gitu kan atau gimana gitu. Jadi ukurannya besar, kalau di alam itu kan kita nggak bisa prediksi kita ketemu yang kecil atau yang gede kan gitu. Nah, kita harus lari atau gimana? Kebanyakan ular ini untuk ketemu manusia kebanyakan kabur sih. Oh, dia yang kabur ya? Kabur. Oh. Kecuali ya emang dia sudah nunggu mangsa. Kebanyakan kayak korban-korban di Sulawesi, di Kalimantan banyak tuh kasus yang ketelan orang di kebun. Nah itu karena di sana emang masih banyak hutan-hutan dan kayak makanan dia juga banyak. Nah ular itu nggak tahu mana manusia mana hewan. Nah, Jadi itu dia. itu Betul. saat dia lewat itu kan pasti otomatis. Nah dengan cara dia gigit dan dililit itu dia. Jadi apa sih namanya, semprot yang wangi atau yang beralkohol gitu, atau kalau misalnya nggak ada langsung buntutnya aja kita Itu, ini ya. Nah kebanyakan gitu untuk ya. petani pasti diwajibkan bawa parang atau golok karena itu buat jaga-jaga. Jadi kita gini aja. Tebas mau nggak mau. Tebas bukan apanya? yang- Buntut? andaikan ya mau nggak Pala? mau langsung pala. Andaikan kita udah dililit kan mau nggak mau kita pala dulu dong pasti yang kita cari. Oh gitu. Nah kebanyakan yang hampir lewat ya kemungkinan emang udah ajalnya atau emang nggak tahu ada ular besar namanya di Untuk- alam kan. Untuk Mas sendiri itu pernah nggak sih digigit ular? Untuk digigit ular, alhamdulillah ini udah ada. Kita kena gigit ini ular berbisa jenisnya Albolabris. Itu apa tuh Albolabris? Ular pohon hijau ekor merah. Ini ada di Pulau Jawa, hampir Sejawa lah. Oh gitu. Ularnya warna hijau, buntutnya merah, merah. itu berbisa ya guys. Terus Masnya gimana? Itu kan muka tuh. Wah, Masnya tuh penanganannya kayak gimana tuh? Kalau Ada pembengkakan atau gimana Pembengkakan gitu? Pasti ada lah ya. Ini menjadi isu, wah kita difitnah, wah lu bisa nyolong karena dalam cewek lu ya disebutin sama adik. Canda-canda sama teman, ya kan lagi sakit-sakitnya bengkak. Tapi Mereka dibonyokin gitu. sama warga. Ada nggak sih dokumentasi di saat ini? Oh ada, nanti kita lihat gitu. Terus Bener-bener bonyok kan gede. gitu ya, kayak dipukulin warga ya. Dicanda-candain. Bener-bener. Gitu. Terus Masnya itu nanganin sendiri atau ke rumah sakit? Nanganin sendiri. Nanganin sendiri. Wih, mantep. Pakai bawang merah itu tadi. Kalau kepercayaan saya sendiri Bawang merah.
Jadi itu pemakaiannya tuh rutin atau Pemakaian gimana? rutin, jadi saat kena gigit kita tempelin itu sampai dia kering, terus kita ganti lagi dengan yang baru sampai kering. Oh, Ya, karena kan jadi- biar kempes gitu. Jadi continue ya, kering ganti gitu ya. Dan terkadang kita juga pakai daun sirih direbus dicampur garam. Nah itu saya belajar dari dulu pernah marawis sampai tangan pada bengkak dan diajarin sama guru, wah itu rendem Air pakai daun garam. sirih sama air garam. Nah pertama air garam doang pakai air hangat. Nah cuman kayak saya lihat daun sirih ini manfaatnya kan juga banyak. Bagus ya. Nah, itu coba Bisa bikin keset. bener. coba Bener dong. Coba pakai itu juga. Buat siapa Nana? Nah, bikin keset buat siapa? Dong, saya kalau suka keputihan atau namanya juga cewek lah ya. Ya, paham aku paham. Perawatan dari dalam lah ya. Perawatan dari diminum dong. Itu dari luar. Nah ini nih ngomongin garam nih ya. Nah ini kan banyak orang awam termasuk aku gitu. Ular itu takut garam. Tapi aku pun pernah ngeliat ular itu nggak bisa ngeliatin garam gitu loh. Kayak, ular nah itu ini gimana dia tuh? bukan tipe hewan yang berlendir. Ya, kan kalau berlindung kan lintah kan pasti takut ya. Oh jadi yang Lintah, takut Kayak cacing, yang kayak belut oh, gitu. gitu. Karena dia tidak punya sisik. Loh itu kan Jatuhnya. sisik. Nah, kalau yang lain ini kayak cacing, lintah. Nah, kenapa pakai garam dia mati ya? Karena dia kepanasan. Jadi dia kan bukan sisik begini, dia langsung kayak lendir. Itu kan lendir kalau kayak belut atau yang cacing kena garam tuh langsung kayak melepuh atau langsung mati. Iya, Sedangkan itu enggak. Oh jadi hoax ya itu Iya. Mitos ya. ular itu tidak takut sama garam kayak gitu. Jadi dia takutnya sama apa? Takut digebuk sih sebenarnya. Takut digebuk ya. Masalah masuk telinga. Enggak maksudnya tuh apa sih namanya ya? Cara kita biar ular itu nggak masuk itu kayak gimana gitu? Maksud Ular ini dia dengan penciuman. Nah, sebisa mungkin rumah kita juga jauh dari makanannya kayak tikus. Ya, ada beberapa rumah yang bersih dan ada yang kotor. Pasti otomatis yang bersih nggak ada tikus. Dan yang kotor, nah itu yang kotor itu kebanyakan mengundang. Oh gitu. Mengundang ular untuk datang karena makanannya. Dan juga bisa dari makanan, bisa juga dari banjir. Tapi dia nggak suka lembab kan? Lembab dia kurang demen juga, cuman sebagian ular ada yang demen, ada yang tidak demen juga. Tidak demen. Naksir nggak naksir gitu. Dan dia lebih amannya ini kayak di tempat-tempat kolong tempat tidur atau kayak dapur kita lebih banyak pakai kamper. Oh pokoknya kalau kalian tuh mau menghindari ular karena dia itu di hidung ya. Iya, Kalau bisa tuh penciuman. rumah bersih dan wangi gitu ya, gitu nggak sih? Nah terus kalau misalnya untuk digigit di tangan katanya pernah ya? Ya ini banyak luka masih ada. Oh ya ampun, Udah habis. coba tunjukin coba. Ini digigit ular? Digigit ular. Ini kayak baru ya atau udah lama sih? Baru Nih, kejadian coba beberapa aku. minggu yang lalu nih sobek gede hampir sejempol. Loh, kan Ini salah ini gigitnya dibilang dia cuma bisa gini. salah anuan. Nah, ular ini kayak model yang tidak berbisa. Ketika digigit jangan ditarik. jadi Nah, bisa sobeknya mengakibat sobek. sobeknya itu karena ditarik Karena ya? ditarik karena gigi dia itu kebanyakan kalau ular Gini nggak ya, berbisa nyengkrem tuh ya? itu kayak Gini ya? kail. Jadi Oh. saat ada terkadang juga dari ularnya pas gigit dia yang ngelepas, kadang kita yang refleks. Kenapa? Nah tapi kalau yang nggak berbisa ini kan dia cuma luka aja Cuma kan, luka. nggak ini kan. Nggak Tapi ini ada pembengkakan juga nggak sih? Ini enggak, ini digigit dengan ular yang tidak berbisa sih. Tapi ini dijahit atau gimana? Iya. Kemarin hampir kena jahit karena panik ya. Bukan saya yang panik sih, namanya ibu yang panik kan di rumah. Ih, takut darahnya ngucur segala macem. Oh Emang sempat ngucur Sebenarnya darah gitu ya? Saya pun di kondisi itu juga bingung. Darah maksudnya sobek dengan gede. Hampir sejempol lah kalau kemarin dibandingin ini. Cuman bingung, cuman darah tuh ada di bagian luka. Sedangkan kalau ibu bilang itu tutup itu, jahit, buru-buru. Darahnya pasti naik segala macam, kehabisan darah nanti mati. Namanya orang tua kan takut.
ya udah gitu. Pernah nggak sih hampir mati gara-gara ular? Hampir mati pernah. Nah. Dengan king cobra. Pernah Sekarang juga. sendiri. Ya, karena Coba ular itu. tidak tahu tuannya. Oh Maksudnya gitu. tidak tahu yang miara. Oh gitu. Mereka hanya aman ya, terasanya aman lah. Nah ini aku mau minta tips-tips ya, ini buat penutupan aja. Apa yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk memiliki ular sebagai hewan peliharaan? Nah, kita harus tahu nih jenis ular apa dulu. Otomatis kita jangan salah beli. Wih, ini ular cakep nih, kok warnanya begini. Oh, kok motifnya. Tak tahu berbisa. Oh intinya kita Kita mempelajari harus dulu ya. pelajari dulu sebelum kita mau memelihara. Lebih kayak sekarang kan sudah banyak di Google atau di Facebook pun sudah banyak komunitas. Bisa ditanya, oh saya mau melihara ular ini nih, aman nggak? Untuk kayak pemula, untuk kayak orang baru, pasti lebih baik saran saya bertanya dulu sebelum. Safety-nya ya, Iya. safety-nya lebih baik masuk komunitas dulu, kita cari tahu dulu gitu ya, baru kita putusin buat beli atau pelihara gitu ya. Nah terus untuk apa pesan atau saran yang ingin dibagikan kepada sobat keren di rumah, terus yang mungkin ingin memulai petualangan sebagai pecinta ular? Ya, balik lagi sih, andaikan kita pengen awal ini ya itu intinya kita pengen memulai ini. Maksudnya gini nih, maksud aku gini, misalnya kita ini udah pelihara ular nih, Iya. pasti kan namanya orang itu kan kayak ingin yang lebih dari itu gitu, maksudnya ngadu adrenalin gitu. Oh gue pengen di ini nih, pengen nangkep langsung gitu. Nah itu coba bisa nggak? Bisa ada dua cara adrenalin ini. Kita ada alat safety yaitu hook. Hook itu kayak model orang bilang gancol lah yang buat ngambil aku hampir mirip. Oh gitu. Nah dia itu buat ngambil dan ada juga wah ini ular segala macam pakai tangan. Cuman ngambilnya kita jangan dari depan. Dari belakang. Dari belakang Tapi dia kepala ya? pelan-pelan. Tapi kepala bisa ya? dari kepala dan bisa dari kalau dari depan kita disangka ngasih makan. Karena kalau iya, ngasih iya. makan kan pasti kita kadang kita ledekin, kadang pakai alat, kadang kita cuman ditaruh. Oke deh guys sobat keren, terima kasih, ini tuh pembahasannya menegangkan buat aku aja sih. Terima kasih Mas Galang dan Nana, thank you banget udah berbagi cerita ke kita. See you next Ma Podcast.